Kenapa sih kok banyak dari perusahaan-perusahaan Cina yang akhirnya nge-hire orang-orang Indonesia atau pelatih-pelatih Indonesia? Banyak pelatih Indonesia hijrah ke Cina sudah pasti karena realistisnya. Yang kedua adalah aku merasa di Indonesia itu belum ada yang namanya karir as a badminton coach ya, itu belum pernah ada. Kak Erlina nih, dari sepengetahuan Hmm, kakak, pelatih Indonesia tuh paling dikenal dengan kelebihan apa sih di mata Akademi Cina? Betul. Hmm. oke. Kenapa sih kok banyak dari perusahaan-perusahaan Cina yang akhirnya nge-hire orang-orang Indonesia atau pelatih-pelatih Indonesia? Yang pertama adalah karena kita punya basic yang bagus, Kak. Karena memang dari dulu, setahu saya, Indonesia itu salah satu pelopor pelatih ya atau pelopor badminton yang emang paling bagus di dunia ya dulu ya. Kita kan saingannya sebenarnya juga sama Cina. Tapi memang yang paling aku rasakan di sini kenapa kok orang-orang Cina akhirnya mau meng-hire kita karena kita punya basic yang bagus. Basic melangkah yang baik, basic memukul yang baik, kemudian juga bagaimana cara kita melatih mereka pun juga mereka melihat bahwa orang Indonesia itu mampu untuk mengajarkan hal-hal ini kepada orang-orang Cina dan bahkan bisa diterima oleh anak-anak di sini. Itu sih Kak yang menurut aku jadi high potensi ya buat teman-teman Indonesia. Oke, berarti align juga ya sama yang tadi Kak Erlina bilang gitu. Kalau latihan di Indonesia tuh menurut Kak Erlina sendiri sebenarnya mungkin slightly lebih berat gitu ya Kak Erlina ya. Ya mungkin seperti itu ya, karena dari kecil aja lari 10 km sih jujur Gempor. gempor ya. Gampang banget. Oke. Gempor banget sih. Tapi Kak Erlina, ada nggak sistem dari ya, kalau dari kakak sendiri nih ya di Cina gitu, ada nggak yang bisa diterapkan di Indonesia secara realistis gitu, yang memang menurut Kak Erlina di sana tuh lebih bagus dan bisa diterapkan di Indonesia? Ada nggak Kak Erlina? Kalau menurut aku sih ada, karena aku sendiri merasakan perbedaan ketika aku melatih di Indonesia dan aku melatih di Cina. Mungkin ini tentang sebuah kewajiban dan juga tanggung jawab ya Kak ya. Dan mungkin aku nggak tahu nih perbedaan signifikannya apa, tapi aku merasa ketika aku di sini, aku lebih bergairah untuk berlatih. Jadi aku berani bertekad, aku berani memukul gitu. Berani memukul, aku berani melakukan hal-hal yang bukan untuk menakuti, tapi gimana sih caranya kita ini benar-benar bisa meningkatkan semangat dan juga antusias anak-anak ini untuk berlatih. Dan aku rasa karena aku dulu juga pernah berada di beberapa PB ya Kak ya. Dan ketika aku bandingkan dengan beberapa pelatihku yang dulu, ternyata eh, pelatih-pelatih di sini tuh banyak sekali berbicara ketika mereka ya, ketika kita latihan, saya juga sama. Saya berani teriak, saya berani banyak berbicara, anak salah dikit saya ngomel. Tapi kalau di Indonesia mungkin nggak semua pelatih seperti itu, tapi aku merasa perlu ditingkatkan ketika berlatih. Kita pun juga harus punya ambisi yang tinggi. Kemudian ketika ada anak salah dikit atau anak tidak sesuai dengan apa yang kita mau, segera kita perbaiki gitu. Karena Hmm. Mm-mm. pengalaman saya Kak, dulu itu pelatih saya pernah mengajarkan bahwa kita sebagai seorang atlet, kita harus memiliki yang namanya kemauan dari dalam diri kita sendiri. Tapi kalau anak umur 10 tahun, mereka belum bisa sampai ke level itu, Kak. Jadi mau nggak mau ya, pelatihnya yang harus benar-benar cerewet, dia yang harus ngasih motivasi, dia harus berani berbicara terus-menerus tanpa bosen, dan nggak ada yang namanya pilih kasih. Apa sih yang harusnya dilakukan sama PBSI agar pelatih lokal tuh nggak hijrah? Aduh, ini agak susah ya Kak ya dijawab, karena tadi seperti di awal bilang, banyak pelatih Indonesia hijrah ke Cina sudah pasti karena realistisnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah aku merasa di Indonesia itu belum ada yang namanya karir as a badminton coach ya, itu belum pernah ada. Sesimpel seperti pelatih-pelatih yang masuk ke pelatnas.
itu kan sebenarnya kita nggak pernah punya kategori apa sih sehingga kita bisa mencapai level itu gitu. Itu kan sampai sekarang masih belum ada yang namanya sistemnya. Jadi saya merasa pelatih-pelatih kecil atau bahkan pelatih-pelatih PB untuk bisa sampai ke karir lebih tinggi, ya kita nggak pernah punya sistem itu gitu Kak. Jadi aku sarankan eh, mungkin ya ke depannya bisa lah kita sebagai tim badminton memberikan kesempatan untuk pelatih-pelatih lokal, pelatih-pelatih kecil yang ada di PB, mereka supaya bisa memiliki karir dan jenjang yang lebih tinggi dengan cara ya mungkin bikin regulasi baru, oh mungkin bikin kriteria baru, bikin pelatihan yang memiliki jenjang ke depan yang jauh lebih baik. Mungkin aku rasa itu perlu sih, sehingga mungkin dari situ pelatih-pelatih Indonesia akan lebih termotivasi untuk bisa sampai ke level tinggi dan bisa melatih ke tim pelatnas gitu kan. Itu sih saran